Saya malam ini membuka kelas ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kelas ini dan teman-teman semua, Bapak dan Ibu semua diberikan pemahaman ya tentang bagaimana sih kita belajar mengekspor produk-produk kita. Biar waktunya nggak semakin larut, silakan Coach Titan untuk dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat. Bagaimana suaranya, sudah jelas Ibu Fitri? Sudah Coach, sudah. Baik. Alhamdulillah malam ini saya senang sekali diundang dari PSA Bandung untuk sharing lah ya dan berbagi tentang bagaimana memulai ekspor khususnya untuk pemula gitu ya. Nah, tadi sepintas banyak ya dari Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke mungkin ya, dari mulai Aceh sampai ke timur tadi ada semua. Bahkan tadi ada WNI yang juga berada di Afrika. Kami sudah ada kolaborasi dengan dua KBRI di Nairobi dan juga di Afrika Selatan. Beberapa waktu lalu kita sudah adakan Zoominar dengan dua KBRI di wilayah Afrika terkait dengan peluang dan juga market intelligence. Apa saja sih produk Indonesia yang memiliki potensi tentunya untuk pasar Afrika. Jangan dikira Afrika ini negara miskin, negara yang kekurangan dan lain sebagainya. Justru saat ini mereka sudah mulai bagus gitu ya. Silakan nanti bisa disimak terkait webinar dengan Afrika, karena tadi ada yang dari Afrika di channel YouTube Sekolah Ekspor. Nah, nanti channelnya mungkin akan di-share oleh pihak admin. Baik, kita buka saja pertemuan kita malam ini. Saya senang sekali hari ini atau malam ini ya sudah hadir 100 lebih ya, dan bahkan tadi katanya yang mendaftar hampir 200-an lebih ya. Alhamdulillah, berarti ini menandakan antusiasme dan keinginan dan juga dari teman-teman ingin sekali untuk bagaimana meningkatkan penetrasi pasar khususnya ke pasar luar negeri, yaitu kita sebut dengan ekspor ya. Nah, terus bagaimana kita ingin memulai ekspor dan lain sebagainya. Baik, saya izin sharing materi malam ini. Insya Allah materi akan dibawakan oleh mentor dari Sekolah Ekspor, yaitu saya sendiri dan juga partner saya ada Pak Roni ya. Di sesi pertama saya izin share screen dulu ya sebentar. Sudah bisa ya Coach ya? Sebentar. Oke, sudah terlihat PowerPoint-nya sudah terlihat belum? Sudah ya? Sudah terlihat, Bu? Sudah Coach. Sudah ya, cuman ini lagi loading untuk jadi Ininya ya. besar. Iya. Sudah. Ya, nah ini kita cara mudah ekspor untuk pemula. Jadi seperti yang diinformasikan mungkin oleh panitia penyelenggara bahwa malam ini kami dari sekolahekspor.com izin sharing dan berbagi dengan teman-teman semua yang hadir di sini terkait dengan bagaimana ekspor. Kami di sini bukan berarti kami lebih hebat, lebih jago, lebih segala macam, tapi mungkin kami lebih dulu daripada teman-teman semua di bidang ekspor ini. Jadi kita belajar sama-sama gitu ya. Baik, ini perkenalan dulu. Nama saya Titan Septian.
Saya CEO dari PT Pancalima Persada, perusahaan trading, ekspor impor dan juga jasa konsultan. Saya juga founder sekolahaekspor.com dan juga founder sekolahimpor.com. Saya juga founder Titan Wisata dan CMO Next. Next ini adalah platform kerjasama Indonesia dan Rusia, dan CEO Marmara kerjasama Indonesia Turki. Nah, saya memulai di bidang ekspor impor ini dari tahun 1997. Mudah-mudahan teman-teman di tahun tersebut mungkin barangkali ada yang sudah terjun di dunia bisnis, yuk kita sama-sama belajar bareng. Atau jika pun belum, ya kita mungkin karena tadi mungkin kita lebih dulu, jadi teman-teman tidak harus lagi trial dan error ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, sebelum kita jauh dulu ke materi yang akan dibahas, kita harus tahu dulu sebetulnya apa sih definisi ekspor. Ekspor itu adalah kegiatan perdagangan jual beli dari Indonesia ke luar negeri melalui prosedur yang telah ditetapkan dan persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak. Ya. Jadi ekspor ini sebenarnya intinya perdagangan ya, hanya saja perdagangan dari Indonesia ke luar negeri gitu. Tentunya karena antar negara ada syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi. Berbeda ketika kita melakukan bisnis dalam negeri atau lokal. Ketika kita selesai deal, kemudian kita pembayaran, kirim barang. Namun untuk ekspor kita harus tahu dulu apakah barang tersebut bisa diekspor, barang tersebut terbatas atau dilarang ekspor. Nah, seperti itu. Nah, bisnis ekspor itu adalah bisnis pribadi kita sendiri, jadi kita harus punya perusahaan sendiri atau minimal usaha sendiri, gitu ya. Nah, kenapa harus ekspor? Ternyata riset dan fakta bahwa jumlah negara di seluruh dunia ada 195 negara. Ini merupakan target peluang pasar ekspor. Populasi dunia ada di 7,2 miliar. Ini merupakan calon pembeli ekspor. GDP dunia di US dollar 78,95 triliun dan GDP per kapita di 11.800 US dollar. Jadi daya beli terhadap produk cukup baik. Yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi dunia 3,9%. Ini data 2020 lalu. Nah, terus bagaimana memulai untuk ekspor? Yang pertama, tentukan produk yang ingin dijual ke pasar ekspor. Dari mana kita mulai menentukan produk? Ada dua hal mendasar yang terkait menentukan produk. Kita bisa menjual produk yang dimiliki kita sendiri atau mencari produk yang dibutuhkan pasar. Nah, jadi gini, kalau kita punya produk sendiri, contoh tadi sudah menyebutkan macam-macam ya, ada yang dari mulai briket, dari mulai produk turunan kelapa, minyak goreng, kemudian tadi aren dan lain sebagainya. Itu kalau memang produk punya sendiri, langsung saja kita pasarkan produk tersebut. Atau yang kedua adalah mencari produk yang dibutuhkan pasar. Nanti di sekolah ekspor kita akan ajarkan bagaimana meriset produk yang dibutuhkan pasar. Negara mana saja yang butuh produk kita dan produk apa saja yang memiliki potensi dan peluang produk-produk yang di Indonesia ini kita miliki dan bisa dijual ke pasar ekspor. Mungkin nanti akan diulas oleh partner saya, Pak Roni, terkait ini. Nah, kemudian kalau misalnya tadi kita sudah punya produk sendiri, ya tentunya kita akan fokus di sana, gitu ya. Nah, di sekolah ekspor, karena kita ini ilmunya ilmu praktis ya, jadi bukan teori, bukan yang diajarkan di sekolah, kuliah, dan lain sebagainya, tapi dari pengalaman-pengalaman kami yang sudah pernah kami lalui, maka kami sampaikan bahwa di sekolah ekspor ini 90% praktek dan 10% teori gitu. Nanti kalau ikut kelas di sekolah ekspor, insya Allah nanti kita ajarkan yang dua hal ini. Ya. Kemudian yang keduanya adalah mencari buyer atau calon pembeli. Nah ini sudah jelas
Dan bahkan banyak ya pengusaha kita atau para UKM susah untuk mencari pembeli atau calon buyer. Sebetulnya tidak susah-susah amat juga kalau kita sudah tahu ilmunya, kalau kita sudah tahu caranya. Nah, dalam hal mencari buyer atau calon pembeli itu ada direct buyer ya, atau buyer langsung, kemudian ada melalui agen atau representatif, bisa juga melalui importir atau wholesaler, atau melalui distributor, bisa melalui retailer. Ya, jadi buyer itu banyak, jadi tidak hanya satu ya, bisa berbagai macam. Nah, terus bagaimana pola pemasaran untuk menjangkau pasar ekspor? Yang pertama adalah market visit atau pergi ke luar negeri. Kedua, mengikuti pameran di luar negeri. Ini ada hubungannya nomor 1 dan nomor 2. Kalau dulu kami ya, zaman mungkin tahun 90-an lah ya. Nah, ini dua hal inilah yang memang menjadi andalan kita bisa mencari buyer karena kita mau harus pergi ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, berkunjung ke kedutaan besar asing yang ada di Indonesia. Nah, biasanya ada di Jakarta. Kemudian berkunjung ke KBRI di setiap negara, dalam hal ini Konjen RI atas perdagangan yang ada di luar negeri. Biasanya kalau saya pergi keluar, kita kunjungin ke atasnya ya, tidak hanya ke dubes ya. Kalau duta besar, kedutaan itu biasanya ada bagian ekonomi. Tapi kalau untuk perdagangan adanya di Konjen RI, gitu ya. Nah, dengan mereka juga bisa kita mendapatkan informasi seperti yang sudah kami lakukan. Sekolah ekspor sudah kerjasama dengan kurang lebih 13 KBRI ya dan 3 ITPC, nanti bisa dicek di YouTube Sekolah Ekspor. Nah, nanti apabila teman-teman ikut di kelas sekolah ekspor, nanti kita juga akan sharing kontak-kontak yang ada di KBRI tersebut. Kemudian yang kelima adalah berkunjung ke ITPC atau Indonesia Trade Promotion Center. Nah, ITPC ini tidak ada belum tentu semua ada di setiap negara karena memang ITPC ini pelaksana teknis ya. Mereka di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Terakhir kita dengan ITPC Kanada. Nah, kemudian yang keenam adalah warga negara Indonesia, WNI yang ada di luar negeri, baik pekerja maupun pelajar. Seperti yang tadi, Bapak yang tadi dari Afrika, itu juga bisa jadi pasar juga. Kenapa? Karena mereka juga kadang-kadang membutuhkan produk-produk dari Indonesia, atau bahkan mereka bisa menjadi trader. Yang ketujuh, promosi melalui website internasional. Nah, nanti di sini kita akan ajarkan detail bagaimana cara mencari buyer melalui website internasional. Nah, yang terkait nomor 6 tadi, bahwa WNI yang ada di luar negeri itu, saya punya kemarin ya, ada UKM kita yang kirim sambal ke TKI atau TKA ya di luar negeri, itu rutin bisa sampai 500 sampai 1000 botol per bulan. Ya, mereka kirim ke base-base yang banyak TKI atau TKW ya di luar negeri seperti Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Filipina. Dan itu hanya dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga saja. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa seperti itu ya, nanti kita bisa ajarkan juga. Kemudian masuk dan ke berbagai komunitas bisnis, terutama komunitas ekspor impor, baik secara online maupun offline. Seperti yang kita lakukan seperti ini. Dan yang ke-9, aktif di media sosial, menambah pertemanan dan berjaring di dalam beberapa grup bisnis. Yang ke-10 adalah bekerja sama dengan trader atau buying agent internasional. Nah, ini juga kita bisa mencari trader-trader seperti trader dari Singapura, trader dari beberapa negara lainnya ya. Nah, biasanya mereka itu aktif di sosial media LinkedIn ya. Mereka biasanya mencari produk-produk Indonesia gitu. Nah, oke, setelah kita tadi cara pemasarannya seperti apa, maka selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengirimkan produk-produk ke luar negeri, yaitu logistik ya, di mana ada dua cara. Yang pertama kita melalui udara atau pesawat udara kargo,
atau komersial biasanya untuk barang yang jumlahnya kecil atau urgent, bernilai tinggi karena menggunakan moda ini membutuhkan biaya yang mahal. Yang kedua adalah melalui laut. Nah, laut ini adalah menggunakan kontainer. Nah, biasanya untuk barang yang jumlahnya banyak, ya, karena lebih murah dan waktu tempuhnya lama. Dalam menggunakan kontainer ini ada dua, ada FCL, yaitu full container laut, di mana dalam satu kontainer itu adalah milik kita semua. Dan juga ada LCL, atau dibagi menjadi beberapa produk dengan tujuan destinasi yang sama. Nah, itu sebagai materi dari saya. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh Pak Roni. Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Titan. Selamat malam teman-teman semua. Ya, perkenalkan saya Roni. Saya sudah aktif di bidang ekspor itu sejak tahun 2000. Ya, posisi saya sekarang adalah Marketing Director CV Tripola, ya, eksportir peralatan furniture dari Cirebon, dan juga saya mementori sekolah ekspor.com dan juga PPI di Jakarta. Izin share screen ya, Bu Fitri. Ya bisa, Pak. Ya. Ya, sudah kelihatan ya layar saya. Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, ini produk-produk yang saya ekspor ya. Saya ekspor furniture dari rotan, baik yang sintetis maupun yang natural ya. Nah, ini apa cara loading atau stuffingnya di kontainer begitu ya. Jadi agak memang berantakan karena supaya optimum jumlah barangnya di kontainer ya. Nah, saya selalu kirim pakai FCL ordernya, full container load. Dan ini saya dengan buyer-buyer kami ya. Nah, dengan buyer-buyer kami itu tidak hanya hubungan bisnis saja, tapi pertemanan juga lebih akrab lah begitu ya. Nah, jadi Pak Roni bisa diperbesar layar ininya apa, dibikin apa ya, slideshow itu ya. Udah, di saya udah ya. Di sana belum ya, Bu? Iya. Belum ya? Iya, di saya sudah nih. Oh, udah ya. Nggak jalan berarti ya slide-nya ya, Pak. Yang kelihatan apa, Bu? Kecil tapi ya, yang saya dengan buyer ya? Ini slide biasa, Pak. Produk-produk yang itu ya, bangku-bangku ini furnitur ya. Oh, ini sudah di slide berikutnya ini. Ini berarti sinyal nih, Pak. Agak ini kali kendala di tempat Bapak. Atau coba di close dulu, Pak. Nanti diulang. Di close dulu slide. Oke. Sudah kelihatan? Udah, Pak. Silakan, Pak. Sudah? Ya, sudah, Pak. Oke, ya. Jadi dengan buyer-buyer kami, tidak hanya hubungan di bisnis, tapi pertemanan ya, sampai akrab. Jadi buyer-buyer kami itu senang kalau ngajak jalan-jalan itu pasti dengan kami begitu. Walaupun mereka impor juga dari negara lain, dari Vietnam, Malaysia, Cina, ya. Tapi kalau jalan-jalan pasti ngajak kami. Ya, tadi di Labuan Bajo, di Senggigi, sampai ke luar negeri juga, ke Kuala Lumpur, ya. Sampai kami juga ke Rusia, ya. Kami juga mengunjungi mereka di Rusia sebelum pandemi 2019. Bayar kami dari Turki,
Kami juga mengunjungi Turki kemarin tahun 2019 sebelum pandemi. Ya, di Turki kami ada 2 buyer, ya kami kunjungi dua-duanya. Buyer kami dari Inggris ya, tapi belum sempat ke Inggris, baru sampai Singapura aja ketemunya. Nah, kami juga ikuti pameran ya. Tadi Pak Titan sudah jelaskan ya, salah satu cara mencari buyer juga dengan pameran, mengikuti pameran. Hanya saja pameran itu mahal lah ya, untuk modalnya ya. Bikin sampelnya aja mahal, belum nyewa stand dan lain sebagainya, akomodasi dan lain sebagainya. Ini terakhir kami di Indonesia, TEI ya, Trade Expo Indonesia 2019 sebelum pandemi, bulan Oktober ya, bulan Oktober. Nah, ini pameran terakhir yang offline ya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa lagi pameran lagi. Oke. Nah, mungkin yang pertanyaan paling penting adalah dari teman-teman UKM, seperti saya waktu awal mula bergerak di bidang ekspor, adalah bagaimana cara mencari buyer begitu ya, kita di Indonesia, buyer di luar negeri, bagaimana buyer mencari bagaimana kita bisa mendapatkan buyer ya. Nah, sebenarnya ada 2 cara, ada offline dan online. Oke. Offline, misalnya pameran, mencari data buyer ke negara tujuan ya, seperti sebelumnya disampaikan oleh Pak Titan ya, dan silaturahim atau networking ya. Nah, seperti saat ini kita melakukan networking silaturahim ya, barangkali nanti di grup ini kita bisa dapat peluang-peluang ekspor. Nah, yang dipelajari di sekolah ekspor mungkin pada lebih spesifik begitu ya, mencari buyer online ya, karena kemajuan teknologi sekarang kita sudah bisa mencari buyer itu ya dari rumah begitu ya. Dari rumah kita bisa cari buyer. Di mana tempatnya? Ada marketplace ya, seperti Alibaba.com yang terkenal, buyer database ya, seperti TradeMap, melalui Google, browsing Google ya, kemudian melalui sosial media, ada Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita ajarkan secara khusus di sekolah ekspor, sehingga teman-teman nanti bisa mencari buyer begitu dengan mudah. Nah, saya kasih contoh satu situs ya, dari banyak situs yang nanti kami ajari di workshop atau di kelas begitu ya. Salah satu situs yang namanya trademap.org gitu. Nah, untuk mendapatkan bayarnya, teman-teman harus daftar dulu ya, terdaftar dulu di situ gratis ya. Nah, cara mencari bayarnya, teman-teman harus memasukkan HS code yang namanya HS code ya. Jadi teman-teman harus tahu HS code produknya teman-teman. Apa itu HS code? HS code adalah Harmonized System Code. Jadi setiap barang itu memiliki kode HS yang unik ya. Karena apa? Karena kalau tidak ada kode, ya nanti pemahaman antara negara satu dengan negara lain ya itu akan berbeda-beda karena perbedaan bahasa, perbedaan budaya dan lain sebagainya begitu. Maka dibentuklah begitu ya, namanya HS code, Harmonized System Code. Nah, gimana cara kita mencari tahu HS code ya? Pertama, tanya ke teman yang sudah ekspor produk sejenis. Kedua, bisa tanya ke Disperindak daerah ya. Karena di Disperindak daerah itu mereka menerbitkan yang namanya COO. Nah, pasti tahu karena mereka melayani pengeluaran dokumen COO untuk produk-produk yang di sekitar kita. Nah, pasti nanti ada produk yang sama dengan yang kita ekspor begitu ya. Dan nanti juga kalau di kelas diajarkan mencari HS code secara online ya. Bisa melalui INSW ya, dan browsing Google. Nah, misalnya saya adalah HS code-nya adalah 940153 untuk kursi dari Rotan misalnya ya. Nah, tinggal masukkan ke kotak pencarian ya. Nah, di sini nanti akan muncul list negara yang mengimpor produk kursi dari Rotan ya. Yang terbesar adalah Amerika Serikat, kemudian Jepang, Australia, Swedia, Jerman, Prancis dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu cara mencari negara tujuan ekspor atau NTE ya, kita sebutnya NTE.
Nah, kita kalau di kelas ada 4 cara ya. Nah, ini salah satunya saya contohkan di sini salah satu caranya ya untuk mendapatkan NTE. Jadi kita nggak ngawang-ngawang gitu ya. Ini saya mau ekspor kursi rotan, buyer terbesarnya mana? Ya. Nah, apa pentingnya mengetahui NTE? Ya, pentingnya nanti berkaitan dengan kemana kita promosi produk kita, ya, kepada siapa kita akan minta tolong untuk promosi produk kita, di pameran negara mana kita bisa mengunjungi mereka, ya, dan masih banyak lagi ya. Ke diaspora negara mana kita bisa hubungi untuk ekspor produk kita. Nah, itu pentingnya mencari NTE ya, negara tujuan ekspor ya. Salah satunya kita bisa cari melalui website trademap.org. Ini gratis teman-teman ya. Oke. Berikutnya ya. Ini misalnya kopi ya, 0901 ya. Nah, ini di situs ini tidak hanya bisa mencari negara tujuan ekspor, tapi juga bisa mencari importirnya atau buyernya ya. Nah, tinggal klik tab companies di sini ya. Ada companies di tab it-nya ya. Nah, itu ada muncul nama-nama importirnya ya. Ini dalam hal ini misalnya coffee beans raw, mentah, kopi mentah dalam bentuk biji. Nah, itu mungkin salah satu contoh ya, contoh kita mencari buyer dan kemudian mencari negara tujuan ekspor bagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyari buyer secara gratis dan mudah langsung lewat laptop teman-teman ya. Nah, kalau kita di kelas nanti diajarkan banyak sekali situs-situs di mana teman-teman bisa mencari buyer, tidak hanya Trademap tadi ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar lebih detail lagi mengenai cara mencari buyer bisa hubungi admin kami begitu ya. Kemudian juga banyak sekali informasi-informasi di sosial media kami, di Instagram, di Facebook, di TikTok ya, kemudian di YouTube yang secara gratis kami berikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa mencari informasi buyer di sana ya. Jadi kami sarankan teman-teman juga memfollow akun-akun media sosial kami untuk mendapatkan update-update ya. Seperti kami ada webinar dengan perbankan, dengan AC ya, dengan BAL dan sertifikasi dan lain sebagainya yang semuanya penting bagi teman-teman untuk melengkapi perizinan dan dokumentasi untuk ekspor ya. Sebentar lagi kita juga akan webinar dengan notaris ya, sehingga teman-teman bisa mengetahui cara untuk membentuk perusahaan atau membuat legalitas untuk ekspor begitu. Demikian Bu Fitri, mungkin sekilas dari kami, mungkin nanti lebih banyak diskusi ya dengan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni, atas pemaparannya juga pastikan tadi. Ini sudah banyak yang raise hand loh, Pak Roni, Pak Titas. Jadi kayaknya udah penasaran nih, pengen banyak tanya gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa, Bapak dan Ibu bisa cek ya di kolom chat tuh udah kita share link untuk info lanjutannya ya, boleh juga. Nah, ini kita buka langsung aja ya, Kositan ya, Pak Roni ya, untuk boleh kita diskusi ya. Ini sudah ada 4 orang yang raise hand. Bisa dimulai dengan Pak Muhammad Faktur. Apa ya, salah saya tanya, Fatur ya, apa-apa nih Pak? Maaf nih kalau salah. Silakan Pak. Sudah bisa unmute? Bentar, ya sebentar. Mana ya? Tunggu, bentar, Pak. Bapak belum bisa itu ya? Ya, saya barusan ini Bu, baru bergerak di pre-cap-nya, gitu loh. Jadi saya nyimak ya Pak ya? Iya. Apa yang mau ditanyakan Pak? Kalau untuk ditanyakan itu, saya nyimak dulu aja Bu. Saya mau nyimak ya? Ya. Oh iya.
Ini Ya, karena raise hand-nya udah nomor 1 nih Pak. Baik, Bu. kalau menyimak dulu kita Ya. lanjut ke Ibu Estuning Laras. Ya, tapi sebelumnya kalau boleh Bu Fitri saya tanggapi Gimana Pak dulu. Rita? Ya, Silakan. untuk produk briket kebetulan di kami juga siswa sekolah ekspor ada beberapa yang memang produksi briket dan juga sudah ekspor briket. Terkait briket itu ada 2, karkol, disebut karkol ya. Ada yang dari kelapa, ada juga yang dari sawit. Nah, kalau saya nggak tahu Pak Fatur dari apa, dari kelapa atau dari sawit. Nah, umumnya briket itu di luaran sana dipakai untuk barbecue ya, ataupun untuk sisa ya. Nah, negara-negara mana saja yang biasa ekspor briket, banyak sekali siswa kami ada yang kirim ke Amerika, ke Asia, ke Turki, ke Eropa gitu ya. Tapi intinya begini, bagi contoh kalau untuk Asia ya, seperti kayak Jepang sama Korea, mereka kan sering makan bakar-bakar ikan ya. Nah, tentunya mereka akan menggunakan briket. Nah, untuk misalnya negara Turki atau Timur Tengah, selain untuk barbecue, mereka juga gunakan untuk sisa gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu mungkin Pak Fatur gambarannya untuk briket. Silakan ya, Bu Fitri. Ya, mudah-mudahan Pak Fatur bisa ini ya, dapat pemahaman sedikit nih, walaupun belum ini ya, kira-kira ya Pak Fatur ya. Kita lanjut ke Bu Estuning Laras, yang sudah raise hand. Ibu Estuning Laras masih monitor nggak nih? Nah, skip dulu ya, saya skip dulu ke ke Ibu Rizky Nurhasna ya. Ibu Rizky Nurhasna, apakah monitor? Ini resennya banyak tapi pada kemana ini? Oke, lanjut ke Pak Torik dulu nih, Pak Torik. Oke, terima kasih Bu Fitri. Apakah suara saya terdengar Bu Fitri? Terdengar Pak. Silakan Pak. Kenalkan, nama saya Torik, asal Sidoarjo. Mau menanyakan simpel aja sih. Untuk dokumen ekspor itu, jadi yang harus kita persiapkan itu apa saja kan? Saya kan mainnya di komoditas kopi. Nah, harus apakah saya kan juga sebagai tradernya lagi-nya. Nah, dokumen apa saja yang harus saya persiapkan untuk mempersiapkan ekspor kopi? Kan ada rumor juga kopi itu juga sekarang sudah tidak membutuhkan ETK. Nah, itu apakah ada dokumen-dokumen lain kayak gitu untuk yang harus dipersiapkan untuk kita ekspor, salah satunya komoditasnya kopi. Kayak gitu aja sih. Terima kasih Bu Fitri. Selamat malam. Iya, terima kasih Pak Torik. Silakan Pak Sitan atau Pak Roni mau. Baik, mungkin saya jawab dulu. Ya. Terima kasih Pak Torik. Tadi kalau nggak salah terkait ekspor kopi ya Pak Torik. Ya benar Pak. Baik. Jadi begini, yang pertama kita harus tahu dulu bahwa umumnya untuk kopi atau ekspor kopi gitu ya. Tadi ada rumor masalah ETK, eksportir kopi terdaftar gitu ya. Itu dulu, sekarang sudah ada peraturan terbaru bahwa ketika kita untuk ekspor tidak perlu juga harus eksportir kopi terdaftar ya, karena pemerintah ingin mendorong dan memudahkan para Maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak, kurang besar sedikit lagi. Agak kurang ini ya, kenceng aja Coach. Oh, berarti powernya agak ditambah mungkin Coach. Atau mic-nya kejauhan. Iya bisa jadi. Ya. Gimana, sudah Pak Torik, sudah jelas? Atau jelas Pak dari tadi. Ya. Yes. Berarti yang nggak jelas mungkin kejauhan tadi. Ya, jadi gini, tadi lanjut ya. Di siswa kita juga kemarin ada seorang ibu rumah tangga juga, dia deal kopi 2 kontainer Pak ke Oman. Kebetulan belajar dengan kami dan kami selalu berikan semacam konsultasi kepada beliau supaya bagaimana sih bisa
betul-betul ekspor, dan alhamdulillah mengikuti arahan kami dan tentunya praktek apa yang kami ajarkan. Nah, kembali lagi bahwa kopi kita itu biasanya umumnya yang kita ekspor itu adalah berupa green bean, Pak ya, atau masih biji. Karena kalau untuk roasting itu merupakan semacam ini mic saya keresek-keresek bukannya? Halo, mic saya keresek-keresek nggak? Ya. Enggak kok Pak, enggak. Ya. Oke, baik. Nah, jadi Pak, mungkin dari saya nih lagi sambil kerja soalnya. oh ya, di unmute dulu deh yang itu ya. Nah, jadi green bean ya, kopi-kopi Indonesia biasanya diekspornya itu secara green bean atau biji. Kenapa? Karena untuk roasting itu merupakan teknik tersendiri masing-masing. Karena saya pun ada kenal dengan eksportir kopi yang supply ke Starbucks Amerika. Itu dia ada kebunnya ada di Garut dan juga di Jawa Tengah. Dia hanya kirim green bean karena buat Starbucks roasting itu memiliki teknik masing-masing gitu ya. Jadi mereka selalu permintaannya green bean. Nah, sama juga ketika saya waktu itu sering ke Cina juga. Di sana itu yang di Cina ini malah kopi yang lakunya itu kopi Mandailing ya, dari Sumatera, banyak sekali. Nah, mereka pun mengimpor atau membeli produk kita itu berupa green bean gitu. Jadi mungkin untuk gambaran Pak Torik bahwa kita nanti target pangsa pasar kita atau pembeli kita adalah kita menjual kopi green bean. Nah, kalau misalnya kopi yang memiliki brand, nah itu agak perlu waktu dan perlu effort yang cukup lumayan ya, seperti kayak brand-brand terkenal kayak Nescafe seperti itu ya, mereka sudah ekspor karena mereka brandnya sudah terbentuk dengan kopi yang sifatnya instan gitu ya. Tapi kalau untuk yang umumnya eksportir kopi yang tadi seperti siswa kami sekolah ekspor yaitu ekspor green bean. Lalu dokumen apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama tentunya jika Pak Torik ini adalah merupakan trader ya atau bukan petani kopi langsung, itu tidak mengapa dan tidak masalah. Yang penting Bapak punya legalitas usaha, bisa CV atau PT gitu ya. Nah, kemudian di dalam CV atau PT tersebut ada KBLI sebagai perdagangan besar hasil olahan atau dari tumbuhan atau juga dari produk kopi gitu ya. Ada KBLI-nya, saya lupa nomor berapa KBLI-nya. Nah, kemudian nanti setelah Bapak siap ekspor tentunya, nanti Bapak membuat dokumen yang namanya invoice dan packing list. Nah, commercial invoice atau invoice itu dibuat oleh kita sebagai eksportir untuk memberikan jumlah keterangan barang, nilai, dan juga jumlah nilai transaksi. Adapun packing list adalah merupakan deskripsi barang, gambaran barang secara lengkap dan jelas, berapa jumlah dan lain sebagainya. Nah, itu ada di dalam packing list. Nah, selain itu apalagi dokumen yang harus disiapkan? Nah, Bapak juga nanti harus daftar ke karantina hewan dan tumbuhan ya. Nanti untuk mendapatkan sertifikat fitosanitary. Nah, kemudian apalagi? Nah, jika calon pembeli kita atau buyer kita meminta Certificate of Analysis atau COA, biasanya kadang ada yang minta, ada yang tidak. Itu bisa juga kita lakukan dan kita buat di misalnya contoh Sukovinur. Nah, itu mungkin sebagai gambaran Pak Torik. Ya Pak, mau nanya lagi boleh? Sedikit aja lagi. Gimana Ya. Pak Torik? Ya, ini tadi kurang jelas yang masalah karantina ya Pak. Yang maksudnya kita harus ke
karantina hewan dan tumbuh itu meminta sertifikat apa Pak? Kalau boleh diulangi lagi nanti. Sertifikat fitosanitari. Sertifikat fitosanitari. Ya, nanti di YouTube Sekolah Ekspor kita sudah pernah Juminar dengan karantina ya di bawah Departemen Pertanian dan itu ada nanti di YouTube, boleh disimak nanti terkait ada YouTube-nya ya Pak ya? Ada Pak. Oh ya nanti saya lihat YouTube-nya. Ya, baik. Terima kasih Pak Torik. Mungkin silakan ke yang lain Bu Fitri. Ya, sudah cukup ya Pak Torik? Ya sudah cukup Bu Fitri, terima kasih. Sama-sama Pak. Kita lanjut dengan Pak Tian Nugroho. Pak Tian Nugroho masih monitor kah? Iya. Ya, silakan Pak Tian, ada yang mau ditanyakan? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tian dari Jombang, Pak, Jombang, Jawa Timur. Ya, dari Salam Jombang. kenal buat semuanya. Sebelumnya saya ingin ini Pak, terkadang kita sebagai pemula eksportir itu bingung caranya untuk memulai mencari buyer itu, terus cara mulai untuk mengawali percakapan untuk buyer itu dan meyakinkan buyer itu yang kita masih kebingungan Pak. Nah, kira-kira ada nggak Pak kisi-kisi atau trik biar nanti bisa dapat buyer yang valid dan bisa memperlancar kita gitu loh Pak. Udah Pak, itu Pak pertanyaannya. Baik, baik. mau tanya ke saya atau ke Pak Roni mencari buyer? Boleh dua-duanya Pak. Boleh. Baik, Ya. Kalau dari saya dulu, pertama Pak, biar nggak bingung Pak Tian, tentukan dulu produk apa yang ingin dijual. Apa Bapak punya produk sendiri tadi atau Bapak mau menjual produk yang dibutuhkan oleh pasar. Kemudian bagaimana cara memulai percakapan? Ya tentunya ini tergantung nanti kita dari mana mendapatkan informasi buyer tersebut. Contoh misalnya kita nemu dari marketplace katakan. Ya kita buka saja perkenalan kita bahwa kita menemukan kontak Anda dari marketplace mana, sebutkan bla bla bla, atau dari sosial media. Itu saya lihat profil Anda merupakan importir atau pebisnis di bidang apa saja, bla bla bla, sebutkan gitu ya. Dan kemudian kita open dan kita informasi bahwa kita dari mana, kemudian kita punya produk apa yang barangkali bisa dibutuhkan oleh perusahaan Anda. Tapi tentunya ini harus dalam bahasa Inggris ya, karena buyer ini kita bicaranya internasional, tentunya bahasa yang kita pakai adalah bahasa Inggris gitu ya. Nah, bagaimana kalau tidak bisa bahasa Inggris? Ya nggak apa-apa, nanti bisa pakai Google Translate ya, karena mungkin biasanya percakapan melalui chatting ya, jadi kita bisa coba terjemahkan dulu melalui Google. Nah, itu sih mungkin kalau dari saya. Silakan mungkin dari Pak Roni ada yang mau ditambahkan. Ya, ya banyak sekali cara untuk mencari buyer, tadi sudah di slide sudah jelaskan begitu ya. Tapi nggak usah bingung-bingung, yang penting Bapak ada action gitu ya. Actionnya apa? Bapak sudah tentukan produknya, kemudian buat legalitas kalau Bapak mau ingin sebagai eksportir atau trader begitu ya. Jadi buyer lebih percaya, kemudian Bapak mainkan salah satu alat promosi, bisa website, bisa Google, bisa Facebook, bisa Instagram, ya, dan lain sebagainya. Bapak mulai saja dari situ ya. Nanti Bapak iklankan, atau tidak, kalau tidak bisa mengiklankan, Bapak juga bisa sharing-sharing ya akun Facebook atau akun Instagram atau alamat website Bapak ke komunitas-komunitas begitu ya. Kalau di kami nanti diajarkan cara melakukan ads ya, melakukan promosi begitu ya.
Nah, tapi itu detail ya, itu setengah hari kita ajarkan khusus, jadi Bapak bisa mempromosikan produk Bapak, begitu. Nah, yang penting Bapak action, bergerak, ya, Bapak tentukan mau pakai apa, mau pakai website, mau pakai page, Facebook, mau pakai IG, TikTok, silakan, yang penting Bapak promosikan situs-situs tersebut atau akun tersebut ke ke Kayalak Ramai, ya. Begitu, Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Pak. Ilmunya, terima kasih, Pak. Ya, berikutnya Bu Fitri. Oh iya, kok saya jadi belum buka ya? Oke, Pak Tia Nugroho, saya masih ke mute. Kita lanjut ke Pak Erik ya. Pak Erik, apakah monitor? Ya, halo, selamat malam. Ya, malam Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Erik dari Surabaya. Iya, silapan Pak Erik. Mau tolong tanya untuk tentang legalitas. Kan ada fitur baru dari pemerintah untuk pembuatan PT perorangan yang mungkin kalau bisa dibilang instan ya, melalui ahu.go.id itu. Kan di sana bisa memasukkan KBLI, kemudian bisa dapatkan NIB, dan beberapa bank sudah support untuk pembuatan rekening perusahaannya. Di sini kan kayaknya instan tanpa nggak pakai notaris gitu ya. Saya mau tolong tanya itu apa ada yang tahu dari sini untuk kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang kedua, apa ada pertimbangan tertentu untuk pemilihan bank untuk pembuatan rekening perusahaan? Kalau lokal kan misalnya kalau mau menjangkau ke daerah pakai BRI atau transfer lokal biasanya kan Mandiri atau BCA. Nah, kalau untuk rekening perusahaan ekspor ini apa ada pertimbangan tertentu? Baik, terima kasih Pak Erik pertanyaannya di Surabaya. Kebetulan kita juga waktu itu sempat ke Surabaya dan ada siswa kami beberapa juga sudah jalan ekspornya, termasuk ada briket, juga ada perusahaan rokok di Surabaya yang kemudian terakhir itu ada eksportir keripik tempe dari Pasuruan. Oke, terkait dengan perusahaan PT Perorangan, ini sebetulnya adalah domainnya dari pihak notaris ya. Jadi kami nanti dalam waktu dekat, mungkin dalam minggu depan, nanti simak saja informasinya. Kita akan zoominar dengan dari tim legal kita ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail terkait perusahaan perorangan atau PT perorangan, bagaimana prosedur dan lain sebagainya. Namun sebagai gambaran, kalau kami sendiri, saya pribadi, saya ada CV, ada PT, dan juga ada beberapa PT gitu ya. Nah, kenapa? Karena terkait dengan batasan-batasan tadi KBLI dan lain sebagainya. Nanti detailnya di Zoom dengan pihak notaris ya, karena ini domainnya domain notaris, supaya lebih profesional untuk menjawabnya. Nah, kemudian untuk terkait pemilihan bank yang dilakukan adalah atau yang kita pilih adalah terutama adalah bank devisa ya. Ya artinya yang bisa melakukan transaksi antar negara. Kenapa? Karena nanti ketika ada LC ya tentunya harus sudah bank devisa. Nah, kemudian pilihlah juga bank ketika kita membuka rekening adalah di bank cabang utama ya, di mana mereka yang memiliki departemen ekspor impor gitu ya. Karena kadang-kadang ketika kalau kita ke KCP setingkat level pimpinan KCP juga kadang-kadang ada yang paham, ada yang tidak terkait dengan dokumen-dokumen ekspor nanti yang diperlukan ketika menggunakan pihak ketiga atau perbankan. Begitu mungkin Pak Erik gambarannya. Silakan dilanjut Bu Fitri. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Titan. Nah, mungkin ada 1-2 rekomendasi Pak untuk rekening perusahaan. Kalau kita biasanya Mandiri sama BCA. Oh, Mandiri atau BCA ya.
Ya, tapi ini bukan promosi ya. Siap Pak. Cuma masukkan aja. Ya. Ya, baik Pak Baik, Erik. terima kasih. Ya, iya, terima kasih Pak Erik. Saya lanjut dengan Pak Ahmad Khairul. Apakah monitor? Masih di monitor, Bu? Ya, silakan Pak Ahmad Khairul, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi gini, saya kan pemula banget ya. Saya mau tanya ini Pak, kalau misalkan bahan batik yang yar-yaran itu, yang udah jadi motifnya itu, ada demand-nya nggak sih buat orang luar? Buat diekspor di luar? Dan kalaupun ada demand-nya, itu biasanya yang minta negara mana ya Pak ya? Silakan Pak Tita. Jadi kayak bahan mentah itu Pak, kita ada dua macam. Ada bahan jadi yang udah jadi pakaian, dan juga ada, saya tuh punya supplier yang lembaran gitu, yar-yaran namanya kan, yar-yaran yang udah motifnya udah jadi gitu. Nah itu ada demand-nya atau enggak gitu, saya belum tahu tuh. Mas Ahmad di mana posisi? Saya posisi di Pekalongan. Oh, Pekalongan, batik Pekalongan ya. Ya betul. Baik, oke gini, saya kasih gambaran dulu ya. Coba kalau nanti saya sambil cari dulu YouTube-nya ya. Jadi gini, saya pernah ikut pameran di China tahun 2017 ya. Saya dulu juga bingung, ini Cina kira-kira minat nggak sih sama batik gitu ya. Sedangkan mereka itu segala bisa gitu, produk apa aja bisa dibikin, dibuat, dan memang mereka juga bisa bikin batik, terutama batik printing gitu. Oh iya. Ya akhirnya saya banyak, kebetulan waktu itu konjen RI di China di Guangzhou itu teman baik, jadi kita sering ngobrol dan konsultasi bahwa apa sih sebetulnya yang disukai oleh Cina. Nah, kita harus tahu tentunya riset market intelligence ini, salah satunya ya kita tanya ke konjen RI di sana karena mereka tahu datanya. Yang pertama, Cina waktu itu saya dapat informasi mereka suka dengan berbahan sutra. Kedua, mereka suka dengan warna yang ngejreng, warna merah dan kuning. Nah, akhirnya saya waktu itu ada bawa 3 UKM batik, ada yang dari Cirebon, dari Tangerang, dari Cirebon 2, dari Tangerang 1. Setelah saya kasih tahu riset intelijen ini, ya alhamdulillah mereka bawa produk-produk yang berdasarkan tadi, dan di sana sold out ya. Jadi kenapa sutra? Karena sutra ini buat orang-orang Cina ini merupakan satu pakaian yang memang mereka sudah kenal dan termasuk mewah gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka suka warna ngejreng merah dan kuning. Akhirnya kita bawa-bawa yang warna-warna tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan batik yang lainnya? Nah, ketika kita bawa batik yang biasa seperti kayak kemeja batik Pekalongan, ya mereka mungkin tidak terlalu melirik karena di sana juga bisa bikin dan murah. Nah, kemudian kita juga bawa batik tulis. Nah, ini perlu edukasi dulu. Mereka agak terbengong-bengong dengan harga kain batik yang harganya mungkin waktu itu kita bawa yang 2 juta, 3 juta ya, bahkan sampai 5 juta, kok bisa mahal banget. Nah, di situ perlu edukasi, di mana kita harus jelaskan bahwa proses untuk membuat batik tulis ini butuh waktu 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun, bahannya ini dan lain sebagainya, baru mereka mengerti, dan pasarnya sangat sedikit. Jadi waktu itu yang mau mungkin hanya orang-orang tertentu saja. Nah, lalu bagaimana dengan batik-batik yang tadi yat dan lain sebagainya? Kemarin saya sempat ngobrol dengan siswa kita yang dari Solo, bahwa di Solo sekarang mereka justru banyak ekspor kain-kain batik yang yar-yar begitu ya, banyak dikirim ke negara Turki dan Eropa, yang mana disebutnya itu apa ya mereka itu. Jadi si kain batiknya itu seperti kayak dibuat perca tapi bukan ya gitu, tapi panjang. Nah, di sana itu, di luar sana di Turki dan Eropa digunakan sebagai desain interior. Jadi bukan buat pakai untuk baju dan lain sebagainya. Dan itu jumlahnya cukup banyak. Begitu.
Itu saja sebagai gambarannya, Mas Ahmad Hoirul. Oh iya, saya jadi ingat Pak. Ya. Iya, saya jadi ingat. Sebentar, agak tambah sedikit, mohon maaf. Saya jadi ingat teman saya tuh, bukan teman saya sih, di Pekalongan tuh ada yang ekspor ini Pak, tapi itu udah dulu banget, sebelum booming kayak saat ini. Jadi dia tuh ekspor kain Pak, kain yang sarung gitu, ekspor ke Arab. Jadi orang Arab tuh buat sholat ini, buat sholat di rumah itu mereka makainya itu. Kalau buat di luar kan mereka makainya jubah kan. Gitu. Oh iya, jadi inget. Oke, terima kasih Pak. Ya, sarung batik juga ke Afrika laku ya, jangan salah. Afrika? Ya. Jadi iya ada dua item. Cek aja di YouTube Sekolah Ekspor ya. Oke, baik. Itu aja. Bu Fitri, ini kayaknya banyak yang raise hand, mungkin karena tidak bisa mengakomodir semua, ini dibatasin juga. Ini bukan kemudian ada juga beberapa pertanyaan di kolom chat. Benar, di kolom chat juga banyak. Buat teman-teman yang ingin tahu profil Sekolah Ekspor, tadi admin kami sudah share, di situ bisa cek sosial media kami, ada lengkap, ada YouTube, ada Instagram, ada FB, ada TikTok, semuanya bisa dicek di yang sudah di-share di kolom chat. Nah, mungkin yang raise hand dibatasi oleh host berapa lagi, dan juga kita mencoba menjawab yang di kolom chat ya. Kolom chat ya. Apa kita jawab dulu yang kita mulai di kolom chat dulu kali ya. Baik. Ya, kita biar adil nih. Kasihan dari tadi dicuekin ya. Ya, kasihan dari tadi bentar. Dari mana? Silakan Bu Fitri. Saya lagi buka, ada yang dari Mbak Lulu ya. Pak Ilham Wijayanto, maaf Pak, izin tanya, kalau mau ekspor secara perorangan, tunggu sebentar, ini kok agak cepet ya. Itu bisa ini kah ya? Bentar ya. Nimpa-nimpa ini. Sebentar, ini tambah banyak, jadinya tambah masuk, tambah. Ini saya baca dari atas nih ya Pak. Ini karena banyak banget yang masuk. Bentar ya. Biar apa namanya? Mau lihat dulu yang dari atas. Saya baca dulu yang dari izin bertanya Pak. Tadi udah ya kayaknya bertanya untuk bagaimana ke customer. Lalu setahu saya untuk bisa mengetahui company yang mengimpor barang itu kita harus berbayar. Nah ini pertanyaan satu, kayaknya bisa beberapa pertanyaan saya bacain ya Pak. Lalu mau dijawab satu-satu atau mau gimana? Gimana Pak? Itu kalau ini yang tadi setahu saya untuk bisa mengetahui company yang mengimpor barang itu kita harus berbayar nih, atau nih pertanyaannya gimana? Ya, jadi mungkin tadi yang dibahas oleh Pak Roni itu memang salah satu saja. Ada yang metode gratisan, ada yang metode berbayar. Iya. Nah, namun tadi yang dipraktekkan dan juga diajarkan di Sekolah Ekspor, kita ajarkan keduanya, di mana ada beberapa marketplace free dan juga itu sudah powerful, artinya walaupun kita gratisan tapi kita sudah bisa mendapatkan banyak data sehingga kita bisa coba melalui yang gratisan juga. Tapi kalau memang kita mau lebih profesional, memang betul ada juga yang berbayar. Tentunya fitur-fiturnya plus minus lah ya, nanti bisa dicoba ataupun nanti ketika ikut belajar di kelas Sekolah Ekspor. Baik, lanjut ya dengan pertanyaan kedua di kolom chat ada, kalau untuk Saudus ya Pak ya, untuk Saudus lokasi market yang bagus negara mana Pak? Saudus ini apa nih? Nah mungkin nggak tahu itu apa. Coba. Pak Abdul Muhammad ya, Pak Abdul Muhammad. Pak Abdul Muhammad bertanya. Ya, izin menjawab Bu. Ya boleh Pak, silakan. Ya, Saudus itu berarti serbuk kayu gergajian. Ya. Oh, I see. Nah itu permintaannya sangat tinggi sekarang karena apa? Karena seluruh dunia itu nanti akan membatasi emisi karbon yang dihasilkan oleh
pembangkit listrik tenaga batu bara ya. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah, sekarang saja sudah banyak negara yang mencampur begitu ya. Jadi tidak full 100% batu bara dicampur oleh sawdust tadi. Termasuk di Indonesia, itu permintaannya di Indonesia sendiri pun sangat luar biasa ya. Jadi sampai tidak bisa terpenuhi. Jadi kalau teman-teman yang bergerak di bidang sawdust itu permintaannya nanti akan naik signifikan karena penggunaan batu bara akan lama-lama dihilangkan. Boleh tuh di note ya buat teman-teman yang lain juga nih. Mungkin ya, karena peluangnya di dalam negeri dan di luar negeri itu tinggi ya Pak Roni ya. Ya betul Bu. Oke, jadi bagaimana? Silakan Pak. Izin, sorry, menyangkut sawdust, maksudnya pas lagi ngebahas sawdust, jadi pada semangat nih. Kebetulan saya dari Kupang, NTT. Iya. Saya sendiri Dedi ya. Saya punya teman partner, dia punya pabrik sendiri itu di Jepara. Itu dia produksi sawdust. Habis itu ada sawdust charcoal juga. Jadi mereka buat arang kayu, ada sawdust semua segala macam. Ada di pabriknya di Jepara. Emang lagi tinggi banget permintaannya. Bener, nih ya, memang lagi tinggi ya. Jadi kayaknya jadi dapat insight nih peluang usaha baru nih ya. Boleh. Ini coba teman-teman ya, kebetulan teman saya lagi ngobrol sama dia. Dia monggo yang mau visit boleh nanti dikasih ada sampelnya. Jadi ya siapa tahu ya bisa jadi peluang buat teman-teman juga untuk dalam dunia sawdust ini. Iya, benar-benar Pak, bisa belajar ya Pak ya. Nah, bagus. Ya. Bagus boleh banget. di-share kontaknya aja Pak ke admin. Boleh Pak. nanti saya kontak ya. Nanti saya ini ya komen ya. Siap. Boleh, silakan nanti kita note ya, kita save. Ini peluang bagus, mungkin nanti bisa kita sharing ke banyak teman-teman kita di luar sana atau yang di dalam sini nih terutama ya. Nah, kita lanjut. Terima kasih ya Pak Dedi atas infonya. Ya, sama-sama. Saya mau tanya live bisa. Maaf. Dengan Pak siapa nih ya? Samsul Bahri. Pak Samsul, ya. Ya, ini sementara ini kan saya memang udah hampir 1,5 tahun lebih ya tapi mungkin emang sayanya aja yang kurang bisa mengerti ya. Sampai saya boleh dibilang putus asa lah. Karena memang semuanya terkendala dengan modal. Iya. Nah, sekarang saya ini mau mulai, saya hanya kontrak 2 tahun ini di Sudan. Saya kerja. Saya punya cita-cita setelah kontrak selesai saya nggak mau balik lagi karena saya mau sibuk full time di bisnis ekspor ini. Sementara ini memang udah ada peluang karena awalnya saya itu bergerak di komoditi rempah-rempah. Dan saya memang udah mulai dapat ada buyer, saya udah mulai mau kirim sampel ke Sudan, tapi memang kendalanya agak sulit. Ininya pengirimannya karena jauh juga. Yang saya mau tanya lagi ini sebenarnya maksudnya gini, ada chance lagi nggak saya bisa kirim komoditi dari Sudan ini atau dari Indonesia ke Sudan atau dari Sudan ke Indonesia? Yang saya sudah dalami beberapa komoditi yang lumayan lah kalau saya bilang di sini ada yang paling banyak tuh dihasilkan dari Sudan itu getah apa namanya ya? Lupa saya namanya itu getah apa ya namanya itu kayaknya buat kosmetik itulah. Sama wijen. Satu lagi arang kayu. Nah, kayaknya chance-nya banyak sekali, tapi saya tuh terkendala gimana caranya ya? Gimana? Saya nggak ada yang bimbing gitu loh. Saya pengen dapat bimbingan yang benar-benar close gitu, dan saya bisa goal, bisa tutup kontainer. Itu aja saya yang mau saya tanyakan, Bu. Bapak posisinya di Sudan ya, berarti ya sekarang ya? Iya betul, saya di Sudan sekarang ini. Ya. Baik Pak, kita bisa lihat di IP address-nya. Baik, nanti kita tampung dulu ya Pak.
Ya. Saya coba ini membacakan beberapa chat lagi. Saya ada produk main dari Pak Rian Krisandro ya. Saya ada produk mainan mobil dari kayu. Kira-kira syarat untuk bisa diekspor bagaimana ya? Gitu. Nah, ada peluang nggak ini bisa diekspor mainan kayu nih Pak Titan? Lalu, Oke, peluang untuk ekspor mainan kayu ya, kemarin saya dapat leads ya, dapat leads itu dari Australia ya, dan juga dari Amerika. Itu mereka tertarik dengan mainan kayu kayak seperti kapal-kapalan, kemudian mobil-mobilan yang klasik tapi yang tin tuh berarti tipis banget dan bagus kualitasnya. Itu ada banget pasarnya. No worries. Gitu ya. Banyak banget. Banyak ya berarti nanti. Permintaannya cukup besar juga untuk handicraft ya. Itu masuknya kategori handicraft. Baik. Nanti kalau gabung di sekolah ekspor sekaligus menjawab dari Pak Samsul Bahri di Afrika. Jadi begini Pak, ini mohon maaf karena ini banyak beberapa siswa kami juga yang tidak puas dari sana belajar lagi di kami. Kenapa? Karena kami ya tadi di awal mungkin kalau Bapak simak perkenalan kami, saya di bidang ekspor impor dari tahun 97, Pak Roni dari tahun 2000. Dan apa yang kami sampaikan adalah ilmu praktis, jadi kami sudah pernah mengalami semua. Dan kemudian di kami, apabila nanti Bapak ikut sekolah ekspor, tentunya ikut kelas sekolah ekspor, di mana kami memiliki moto itu lulus kalau sudah bisa ekspor sendiri, Pak. Seperti tadi yang diputar oleh Bu Fitri, salah satunya ya YouTube. Kemarin dia ekspor ikan asin, sekaligus tadi ada pertanyaan terkait ikan ya. Dia ekspor ikan asin dengan kontrak 2 tahun ke Taiwan ya. Jadi kebayang lah ya. Mantap banget itu ya. Ya 2 tahun dia sudah santai lah. Terakhir bahkan dia juga info ke kami, dia selain ikan asin juga kemarin sudah ada kunjungan buyer ikan kemarin tuh dia bilang tuh ikan kembung, ikan patin ya kalau nggak salah. Jadi kalau mau ikut sekolah ekspornya gimana Pak? Sekolah ekspor ini kita ya kalau di Indonesia itu ada offline, dan kalau yang untuk jarak jauh nanti ada kelas online ya, nanti akan diinformasikan oleh pihak Pak, ya? Ada Pak, nanti akan diinformasikan oleh pihak penyelenggara ya Pak ya, oleh admin ya. Nanti tolong Bu, Ibu di tag saya Bu ya, nomor yang saya tag ini. Ya, gitu Pak. Ya. Jadi alhamdulillah Pak, seperti tadi saya sampaikan di kami di sekolah ekspor banyak juga pindahan yang tidak saya puas. Pindahan juga. Ya saya sebenarnya nggak mau ya. Lain orang juga mungkin sayanya ya, gitu aja. Mungkin begini Pak, kalau yang saya bisa tangkap, mohon maaf, mungkin karena di kami betul-betul kami bimbing, kami arahkan supaya memang apa yang kami sampaikan itu dipraktekkan gitu Pak. Memang di kami juga tidak semuanya 100% praktek ya Pak ya. Kalau yang praktek ya alhamdulillah terbukti Pak. Jangankan ini Pak, ibu rumah tangga kami tadi makanya masa saya kalah sama ibu rumah tangga. Betul Pak. Kemarin ini kalau saya mau cerita lagi sedikit, ada ibu rumah tangga dari Blitar Pak, jauh-jauh waktu itu ikut kelas kami di Jakarta Pak. Dia dari Blitar, minta izin suaminya, kemudian diizinkan, dan kemarin ini terakhir dia close PO kontrak minyak kelapa sawit. Masya Allah. Kelapa sawit 1 tahun Pak. 1 tahun. Masya Allah. Berapa kapal Pak? Ini bukan kontainer lagi. Kami juga sampai bingung berapa kapal, dan nilainya sangat-sangat fantastis.
Nah, kami tidak mengajarkan ke satu produk, misalnya harus kelapa sawit, arang, atau kayu, atau apapun. Tapi kami mengajarkan teknik-tekniknya, Pak. Nanti tinggal diaplikasikan ke produk-produk yang memang berpotensi, misalnya di Sudan, Bapak, atau di mana. Itu semuanya nanti kita arahkan dengan produk-produk yang memang dimiliki tadi. Itu saja, Bu Fitri, mungkin kita bisa jawab mungkin 2 pertanyaan lagi terakhir ya, karena waktu sudah jam 9 lebih. Benar, Pak. Setengah 10 ya. Setengah 10 kita ini ya. Ini ada 2 lagi aja, Bu. 2 lagi ya. Dari chat ini ada dari Lulu, Bu Lulu, untuk gula semut. Untuk gula semut ya, ini itu banyak diminati di luar negeri. Itu gula aren kelapa atau gula aren nira ya, Pak, katanya. Nah, ini pertanyaannya itu. Intro buat Ibu Fitri, nanti jangan lupa saya di tag ya Bu ya. Ya, nanti dijapri sama Bu Fitri. Nanti mungkin dibantu juga sama tim admin sekolah ekspor. Siap. Enggak, nomor HP saya sudah terdaftar kan ya tadi ya? 0812. Ada di pendaftaran ya Pak ya? Ada ya. Bapak udah isi link ya Pak Samsul ya? Baik, nanti di note Pak. Nanti kita note ya. Ya, baik. Siap. Oke, Bu. Makasih banyak. Sama-sama, Pak. Baik, Pak Titan. Ya, baik. Terkait dengan pertanyaan Bu Lulu, gula aren kelapa atau gula aren gula semut dari kelapa atau dari gula aren ya. Keduanya memiliki pasar juga, keduanya. Terakhir kita juga kirim sampel ya ke beberapa negara, termasuk ke Turki, ke Amerika, ke Eropa gitu ya. Keduanya memiliki potensi pasar, namun di luar sana mereka lebih mengenal coconut sugar ya, jadi dari kelapa. Nah, untuk bisa ekspor gula kelapa ini atau coconut sugar atau gula semut ya, kalau di kita disebutnya. Nah, tentunya Ibu juga harus mempersiapkan beberapa hal, termasuk kalau kita mau ekspor ke Amerika atau Eropa, kita harus siapkan dulu FDA-nya gitu ya. Nah, namun kalau misalnya ke negara-negara Asia, ya itu tidak terlalu sulit untuk masalah perizinannya. Nah, intinya tadi kalau di luar sana mereka lebih kenal dengan coconut sugar gitu ya, atau dari kelapa. Oh, baik. Ya. Jadi ini ya, mengenai itu tinggal nanti Bu Lulu mungkin bisa, mudah-mudahan masih menyimak. Ya, terakhir mungkin silakan Bu. Boleh terakhir, ini karena banyak saya agak ambil yang kalau yang sudah sempat dijawab saya nggak bacakan lagi ya Pak. Sedang saya lihat ini. Oh, ini ada dari Denpram. Bagaimana dengan rice hugs ya? Apakah ada pasarnya untuk market ekspor? Apa Bu? Sorry. Ini rice hugs ya, tulisannya apa nih? Nah, beras tapi HUSK itu apa ya? Sekam bakar itu Bu. Oh ya, dari Pak Denpram ya? Ada orangnya lagi masih online nggak? Kalau Masih ada online? boleh ngomong. Pak Denpram? Kayaknya nih ya. Halo, selamat malam. Iya malam Pak, silakan Pak nih biar ngerti nih produknya apa ini. Ya, izin bertanya Coach, saya Prama dari daerah Karawang. Di sini kan daerah lumbung padi nasional ya, maksudnya banyak banget daerah persawahan gitu. Terus kalau panen banyak banget dan salah satu hasilnya itu rice husk itu atau sekam padi biasanya sebutnya di pasarnya. Nah bentuknya ada yang bakar, ada juga yang kering gitu, nggak dibakar, cuma dijemur aja. Fungsinya biasanya untuk pakan ternak atau juga untuk pupuk bisa. Nah yang saya ingin tanyakan apakah untuk market ekspor ini ada marketnya gitu Pak untuk produk ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ya baik, terima kasih Mas Denpram. Kalau saya bilang ini ada karena memang betul ini adalah untuk salah satu bahan baku pakan ternak. Dan di luar sana pakan ternak ini juga potensi pasarnya cukup lumayan bagus. Dan kita ibaratnya gini, ada salah satu siswa sekolah ekspor juga
kalau dia memanfaatkan pakan ternak dari dari kelapa sawit ya, yang buangan-buangan cacahan kelapa sawit. Itu juga dicampur dengan saya lupa, kemudian dijadikan pakan ternak. Dan ini cukup lumayan bagus pasarnya, artinya di sini kita dibuang, tapi di luar sana dibeli gitu ya. Iya benar Coach. Nah, nanti bisa belajar di sekolah ekspor kemana saja pasarnya, karena kalau dijelaskan begini ya susah ya, harus dipraktekkan masalahnya. Iya gitu. benar Coach. Kemana harus riset dulu dan lain sebagainya. Gitu sih intinya, tapi pertanyaan bahwa pasarnya ada. Oke? Oh. Ya. Oke, makasih ya Coach. Ya, terima kasih Bu Fitri. Iya, sama-sama. Kayaknya sudah mau masuk ke pukul 21.30 ini, Pak Titan. Jadi gambarannya Masya Allah ternyata banyak banget peluang, ya kan? Apalagi tadi dapat insight ada produk-produk yang baru yang memang dibutuhkan baik di dalam atau di luar negeri nih. Jadi bisa jadi peluang usaha juga nih buat teman-teman untuk bisa ya menggarap itu ya, yang punya peluangnya sangat besar. Nah, Pak Titan nih dengar-dengar kita ada kelas offline-nya ya Pak ya, tanggal 12 dan 13 nih. Bukan dengar-dengar lagi, kayaknya pasti ya Pak ya. Ya, tadi saya diinfo oleh pihak penyelenggara bahwa bakal ada kelas offline di Bandung ya khususnya. Bagi yang dari luar Bandung tidak apa-apa, nanti tinggal datang saja ke Bandung. Di tanggal 12-13 kita selama 2 hari kelas offline, belajar langsung bersama kami dengan saya dan Pak Roni, belajar dari nol sampai bagaimana nanti bisa mencari buyer, dan setelah itu nanti ada konsultasi ya, artinya tetap dibimbing seperti yang tadi harapannya Pak Samsul, dan kita nanti Usman, anak masih bara kuis, nomor anak untuk ini ke ini nih. Ya intinya nanti setelah belajar tetap kami bimbing, kami pandu, bisa konsultasi juga ya. Jadi nanti bisa cek itu di kolom chat, nanti tinggal klik aja linknya yang sudah di-share oleh admin kami, nanti tinggal bisa daftar di sana. Nah, kalau untuk dari wilayah lain, jika mau gabung ke Bandung juga nggak apa-apa ya, karena banyak juga ya. Kadang-kadang kemarin kami terakhir ya Mbak di Jakarta, itu yang datang ada yang dari NTB, ada yang dari Jambi, bahkan waktu itu ada yang dari Manado dan lain sebagainya. Artinya gini, kalau memang kita serius punya keinginan kuat untuk belajar ya pasti akan datang gitu. Nah, apalagi kalau yang warga dari Bandung, Jawa Barat, dari Karawang tadi ya cukup dekat, tinggal datang aja ke Bandung ya. Nah, betul. Nah, untuk informasi detailnya nanti tinggal klik di link tadi, kemudian nanti misalnya ada di kota lain, boleh nanti tinggal komunikasi dengan admin sekolah ekspor gitu ya, karena kami juga kadang-kadang diundang oleh beberapa instansi atau daerah yang memang ingin di kota tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Fitri. Ya, baik Pak Titan, terima kasih atas informasinya. Jadi nanti insya Allah tanggal 12 dan 13 kita akan adakan sekolah ekspor offline. Di situ akan totalitas ini banget ya, sedikit itu dagingnya sampai bagaimana mendapatkan buyer, belajar bagaimana produk-produk mana nih yang bisa punya peluang market besar gitu ya Pak, dan bisa diajarkan para pesertanya untuk bisa memang bisa ekspor, asal dengan catatan mau ini ya Pak, mau action ya Pak. Praktek ya. Mau praktek gitu ya, mau praktek. Nah kita kelasnya itu terbatas hanya 15 peserta saja. Jadi supaya kenapa? Supaya powerful, yang ngedampinginnya Pak Roni dan Pak Titan itu benar-benar serius gitu yang mau belajar. Kalau pengalaman-pengalaman yang workshop yang lalu itu malah yang datang 95% dari luar. Bahkan dari Bandung itu mungkin hanya 1-2 orang. Saya nggak bisa ikut dong nih. Bisa Pak, kalau memang punya niat dan tekad pengen produknya bisa go to export ya, itu pasti
akan diupayakan karena teman-teman yang lain biasanya dari luar kota itu semangat karena emang pengen mereka upgrade ya, punya pasar yang lebih luas lagi. Gitu ya Pak Titan. Dan kok dapatnya saya setelah di sini, waktu saya cari-cari di Indo tuh saya nggak nemu cuma bisa ekspor sama. Oh ya Pak Samsul nanti buy online ya, kalau Pak Samsul mah mungkin nanti buy online. Nanti ada kelas online ya. Ada kelas online. Kalau di Sudan kan jauh Pak ke Bandung. Ya, 4 kali jadi pertemuan. Saya pengennya gini Bu ya. Jadi saya kan sini saya bilang tadi ada 3 komoditi yang udah saya incer. Gam arabik, areng kayu, dan wijen. Nah itu di sini banyak berlimpah banget. Nah tapi saya cuma bisa ngelihat gimana caranya gitu loh. Karena memang kondisi nanti belajar ya Pak, lebih dalam lagi. Nanti diinfokan kelas online-nya kapan akan diadakan oleh sekolah ekspor gitu ya. Nah, jadi kita infokan dulu kelas offline yang terdekat. Saya izin menginfokan dulu kelas terdekat sekolah ekspor itu di tanggal 12 dan 13. 2 hari di Bandung dan hanya terbatas untuk 15 peserta karena kita ingin pendampingan yang benar-benar maksimal oleh Pak Titan dan Pak Roni ya. Jadi harapannya 15 peserta ini memang bisa ekspor gitu ya setelah after dari kelas ini. Dan info ininya lagi ya yang lebih luar biasa lagi, kita untuk malam ini yang mendaftar malam ini dan melakukan pembayaran paling lambat sampai besok itu mendapatkan harga yang spesial ya Pak Titan ya. Harga yang khusus buat 10 orang saja ya. Jadi kan ini pesertanya 15. Jadi 10 orang saja yang punya dapat harga khusus. Nah, silahkan klik linknya di kolom chat, sudah kita share oleh admin sekolah ekspor. Jadi Bapak Ibu yang ingin benar-benar memang serius ingin produknya bisa ekspor ke luar negeri, silakan untuk mendaftar ya tentunya. Paling dari saya itu ada yang ini kan lagi Pak Titan, ada yang mau ditambahkan lagi informasinya? Ya, cukup dari saya. Pak Roni ada tambahan? Pak Roni, iya silakan Pak Roni. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya doakan sukses sampai bertemu lagi di Bandung atau di kelas online ya. Dan yang belum berkesempatan bisa follow sosial medianya Sekolah Ekspor. Sampai jumpa. Salam ekspor. Salam ekspor. Terima kasih, saya sebagai memandu acara kelas malam ini di Sekolah Ekspor, luar biasa ya kehadiran Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih, dan dari saya sendiri juga segenap kru panitia, mohon maaf lahir batin apabila ada ucapan yang salah, pelayanan yang kurang maksimal, saya memohon maaf dan selamat bertemu kembali di kelas Sekolah Ekspor di offline di tanggal 12 dan 13 nanti. Saya tutup dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak dan Ibu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspor ya. Ya, salam ekspor. Saya izin, ini saya mau foto. Saya izin close ya, saya hitung dari 3, 2, 1. Izin Pak Titan dan Pak Roni.